Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, kembali menduduki puncak pimpinan DPR RI. Hal ini ditetapkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober oleh Ketua Sementara DPR Guntur Sassono. Selain Puan, Sufmi Dasko Ahmad juga kembali menduduki Wakil Ketua DPR. Adapun jajaran Wakil Ketua DPR RI yakni Adis Kadir dari Golkar, San Mustopa dari Nasdem, Cucun Syamsurizal dari PKB, Honoris pemilihan para causa pimpinan ini Puan pun Maharani disetujui oleh para anggota DPR RI periode 2024-2029. Adapun mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD atau UU MD 3. UU tersebut mengatur Ketua DPR merupakan anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak pertama di DPR. Sementara Wakil Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. Kabar duka datang dari dunia selebriti, salah satu artis senior tanah air Marissa Haque meninggal dunia. Artis yang juga dikenal sebagai politikus itu menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu, 2 Oktober dini hari. Kabar kepergian istri dari Ikang Fauzi ini juga dikonfirmasi oleh sang putri Ciki Fauzi. Ciki Fauzi tak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian ibunya. Dari informasi yang beredar, jenazah Marissa Haque akan dimakamkan siang ini di TPU Tanah Kusir. Marissa Haque merupakan kakak dari Soraya Haque dan Shahnaz Haque. Karirnya dimulai dari seorang artis film. Namanya mulai dikenal lewat akting di film Tinggal Landas Buat Kekasih tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu tahun 1986. Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Hal ini dikatakannya menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dan sejumlah pihak mengenai kebohongan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2012 hingga tahun 2024. Adapun gugatan tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ia menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun menurutnya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Dini menjelaskan masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun dia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Istana, kata Dini, tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Sebagai informasi, Rizik Syihab dan sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK. Gugatan itu diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2024. Menurut penggugat, Jokowi sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014, dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Siswa SMP Negeri 1 STM Hilir berinisial RSS berusia 14 tahun meninggal dunia diduga setelah dihukum gurunya squat jam 100 kali. Kini kematian RSS akan dibawa ke jalur hukum. Ibu korban Yuliana Padang mengatakan kematian anaknya telah diserahkan kepada pihak kuasa hukum. Hal ini disampaikannya di kediamannya di Dusun 1 Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia mengungkapkan dirinya belum menerima tindakan guru agama Kristen bernama Seli Windah Hutapea yang menghukum anaknya squat jam 100 kali. Yuliana meminta keadilan supaya guru tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku. Paman korban Pardamaian mengatakan proses hukum dipercayakan kepada Suandri Sitompul. Artinya pihak sekolah dan guru akan dilaporkan ke kepolisian. Sekitar 500 rudal ditembakkan Iran ke Israel pada Selasa malam 1 Oktober. Magen David Adom atau Dinas Pelayanan Kesehatan Darurat di Israel mengatakan satu bangunan di utara kota Tel Aviv dihantam rudal. Serangan rudal juga menghantam sebuah rumah di kota Tel Sheva. Rudal Iran juga jatuh di Tel Aviv, Dimona, Nabatim, Hora, Hod Hasharon, Beersheva, dan Rishon Lezion. Rekaman video dari kan memperlihatkan pecahan rudal jatuh di Laut Matin.
Bandara Ben Gurion mengumumkan pendaratan dan lepas landas pesawat dihentikan. Semua perjalanan kereta juga dihentikan. Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran atau IRGC mengatakan serangan itu adalah balasan atas serangan Israel yang menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah minggu lalu dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada akhir Juli lalu. Militer Israel meminta warganya untuk segera menuju tempat perlindungan. Gelombang kedua serangan rudal itu melewati langit di atas kota Aman, Yordania. Langit Yordania nampak terang ketika rudal lewat. Sementara itu, Menteri Keamanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam serangan Iran. Adapun Presiden Amerika Serikat atau AS, Joe Biden mengatakan negaranya siap melindungi Israel dari serangan rudal Iran. Yo, yo, ini Malay, yo.